Salam dalam kasih Kristus. Saudaraku, pernah merasa bimbang? Menurut kamus, kata bimbang artinya ragu-ragu, sangsi, mendua hati. Misalnya, bimbang kepada si dia. Apakah si dia sungguh bisa diharapkan masa depannya, kesetiaan cintanya? Bimbang ketika mau memutuskan sesuatu yang keduanya baik. Bimbang bisa berarti mendua hati antara percaya dan tidak percaya. Kebimbangan dalam hidup muncul karena tidak mempunyai keyakinan yang teguh, mudah goyah, mudah terpengaruh. Hal ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut karena tidak baik untuk kehidupan, apalagi menentukan masa depan. Bagaimana agar kebimbangan itu bisa menjadi kepastian? Apa yang harus kita lakukan agar tidak ada lagi kebimbangan? Yang ada hanyalah yakin dan pasti untuk segala sesuatu. Saudara-saudara, mari kita cari dan temukan bersama dalam renungan ajaran hidup. Sebelumnya mari kita mohon hikmat dan berkat Tuhan dengan berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kasih dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami sampai saat ini. Engkau memberikan kami kesehatan, kekuatan, penghiburan, jalan keluar dari setiap pergumulan dalam kehidupan kami sampai saat ini. Bapa, kami bergumul dengan kebimbangan yang sering muncul dalam kehidupan kami. Mohon berkat-Mu untuk firman yang akan kami dengar dan renungkan bersama. Roh Kudus yang senantiasa memimpin hidup kami, agar kami dimampukan untuk memahami, menghayati, dan menerapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Mohon ampun untuk segala kesalahan dan dosa-dosa kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk menerima. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami alaskan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita terima dari kitab Yakobus pasal 1 ayat 6 sampai dengan 8 yang tertulis demikian. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang seumpama gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Orang itu ragu-ragu, tidak punya kepastian dalam hidupnya. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, bagian firman Tuhan ini diberi tema ketika aku bimbang. Saudara, ayat 6-8 dari Yakobus pasal 1 ini membahas perihal doa dan kebimbangan pada umumnya. Yakobus menegaskan bahwa orang yang bimbang adalah menyerupai gelombang laut yang ditiup angin. Kalau berdoa, orang biasa demikian. Orang memohon sesuatu tetapi sekaligus mengingini yang lain. Atau tidak percaya bahwa Allah mendengarkan. Yakobus memang benar, tetapi apakah benar orang berdoa sekaligus yakin doanya tidak didengar? Apakah manusia bisa bebas dari kebimbangan? Saudaraku, apakah pernyataan Yakobus ini bisa membuat kita putus asa? Mari kita pahami lebih jauh pendirian Yakobus. Bagi Yakobus, iman yang sungguh-sungguh bukanlah persekutuan akal budi yang pasif. Iman harus dibina. Selama orang meminta, hendaklah ia tetap percaya. Bimbang bukan berarti tidak beriman, melainkan ada perpecahan dalam diri atau mendua hati. Orang yang bimbang sekaligus mengaku dan menyangkal. Ia berharap akan yang dijanjikan, tetapi ia juga yakin bahwa janji itu tidak akan dipenuhi. Orang yang demikian ini cocok benar dengan gambaran ombak laut yang melambung, ia naik sampai ke langit untuk menerima hikmat yang dijanjikan. Lalu ia turun ke dasar laut sebab ia yakin bahwa ia tidak pernah akan mencapainya.
Yakobus menyebut sebagai orang yang tidak mempunyai pendirian teguh, orang yang pelin-pelan, mendua hati, dan tidak akan tenang dalam hidupnya. Orang yang bimbang diombang-ambingkan keraguan-raguannya. Seharusnya ia berdiri tegak. Ia tidak menjalani jalan kepercayaan yang ditetapkan, melainkan selalu mengubah arah perjalanannya, sehingga tidak akan mendapat sesuatu pun dari Tuhan. Saudaraku, sungguh menyedihkan sekaligus memprihatinkan orang yang hidup dalam kebimbangan. Hidupnya tidak menentu karena mudah diombang-ambingkan oleh keadaan dan tidak akan pernah mendapat sesuatu pun dari Tuhan. Saudara-saudara, mungkin kita pernah mengalami situasi seperti itu, atau ada saudara-saudara yang sekarang sedang mengalaminya. Apa yang harus kita lakukan agar terbebas dari kebimbangan dalam hidup? Yang pertama, teguhkan imanmu. Orang bimbang bukan berarti tidak mempunyai iman, tetapi imannya perlu semakin dikuatkan. Dasarnya firman Tuhan yang akan membawa hidup dalam kebenaran dari Tuhan, bukan menurut manusia. Injil Yohanes pasal 17 ayat 17 menegaskan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu itulah kebenaran. Pengudusan tercapai melalui pengabdian kepada kebenaran yang dinyatakan kepada orang percaya oleh Roh Kudus, Roh kebenaran. Kebenaran itu dinyatakan baik oleh firman Allah yang hidup, yaitu Allah sendiri, maupun penyataan firman Allah yang tertulis. Firman Allah yang adalah kebenaran harus diyakini setiap orang percaya yang sungguh-sungguh akan digenapi dalam kehidupan. Inilah yang akan meneguhkan iman orang percaya, sekaligus menguatkan orang percaya menghadapi berbagai godaan dan cobaan dalam kehidupan, sehingga tidak akan mudah digoyahkan imannya dan sungguh menjadi orang yang percaya, yang imannya kuat dan tangguh. Yang kedua, berpegang pada prinsip hidup yang telah diyakini. Orang percaya hidup berpedoman pada kehendak Tuhan yang bersumber dari firman Tuhan, yang akan menuntun dan menunjukkan arah kehidupan yang ditempuh dan dijalani. Mazmur 119 ayat 105 menggambarkan dengan jelas, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudaraku, firman Tuhan mengandung prinsip rohani yang akan membantu kita orang percaya menjauhi banyak kesusahan, perangkap, dan tragedi yang disebabkan oleh keputusan dan pilihan yang salah. Oleh karena itu, orang percaya harus menghargai hikmat dari Tuhan melalui firman-Nya dan berpegang teguh pada ketetapan-ketetapannya dalam segala situasi kehidupan. Karena firman-Nya akan mengarahkan dan menuntun hidup orang percaya melakukan sesuai kehendak-Nya yang membawa keberhasilan dan berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara, mari kita menaikkan syukur kepada Tuhan di dalam doa. Bapa, terima kasih firman-Mu telah menolong kami terbebas dari kebimbangan hidup dengan beriman yang teguh mendasar pada firman-Mu, sumber kebenaran, dan menuntun kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Mampukan kami ya Tuhan untuk menjaga dan mempertahankan dalam kehidupan kami. Mohon ampun atas segala kesalahan dan dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian renungan ajaran hidup. Sampai bertemu kembali dalam renungan selanjutnya. Kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, pemeliharaan dan pimpinan Roh Kudus memberkati saudara semua. Amin.